Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kau berada pada hari ini. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, program renungan menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi bapa Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang berbuah. Karena yang namanya berbuah itu adalah hal yang Bapa cari di akhir kehidupan kita. Hasil daripada keintiman kita dengan Tuhan adalah buah. Seperti seorang manusia yang berhubungan intim dengan pasangan jenisnya, membentuk sebuah keluarga, maka dari hasil pernikahan itu, hasil dari keintiman itu menghasilkan anak, dan itu adalah buah dari cinta mereka, buah daripada pernikahan mereka. Demikian juga kita dengan Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai keempat berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kuatakan kepadamu. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah saudara, apa arti berbuah di dalam Tuhan? Berbuah dalam Tuhan itu artinya adalah bermanfaat, menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang sekitar kita, menjadi orang yang berdampak buat lingkungannya, di mana ia berada, di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Yang kedua, berbuah dalam Tuhan artinya tidak melakukan yang jahat kepada orang sekitarnya. Karena sebagai buah itu tidak bisa memilih-milih. Seperti contohnya kita lihat ada buah mangga. Buah mangga itu gak mungkin waktu ada orang ngambil buahnya terus dia marah dan dia mungkin orang itu sendiri, gak mungkin. Karena buah itu pasti diambil untuk kepentingan orang sekitarnya. Dan buah itu sangat pasif. Jadi dia gak bisa melakukan yang jahat kepada orang yang berbuat jahat sekalipun sama dia. Karena yang namanya buah itu hanya menempel pada pokoknya. Nah saudaraku, kita mau lihat belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Kenapa pohon ara? Karena rupanya pohon sering dipakai sebagai perumpamaan tentang manusia oleh Tuhan. Jadi Tuhan seringkali menganalogikan, mengalegorikan tentang buah itu dari pohon, yang artinya bukan kita jadi seperti pohon, tapi yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Karena yang namanya buah itu dihasilkan dari pohon yang tidak bisa memilih-milih kepada siapa dia berada dan kepada siapa dia menghasilkan. Dia ditempatkan dimanapun dia akan berbuah, menjadi berkat, menjadi dampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf adalah orang yang berbuah dan buahnya jelas sekali. Kejadian 41 ayat 51 berkata demikian Bapak Ibu. Kisah nyata dari orang yang hidupnya berbuah. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah saudara, ada dua arti daripada nama anak-anak Yusuf ini. Kenapa Yusuf bisa berbuah? Kenapa Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang sekitarnya, dan bagi bangsanya? Dan dia sangat berdampak bagi bukan cuma sekian ratus orang, tapi sekian ribu orang. Kenapa? Karena dari arti dua anak Yusuf ini kita belajar bagaimana caranya berbuah. Yang pertama, Manasye berarti forgetful, artinya melupakan. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau berbuah, kita harus melupakan masa lalu kita. Kita harus mengampuni, kita harus melepaskan masa lalu kita, melepaskan manusia lama kita, tanpa kita melupakan sakit hati kita, tanpa kita melupakan masa lalu kita yang mungkin sakit hati, yang mungkin terbawa dengan trauma masa lalu. Akan sulit untuk kita berbuah di kedepan dalam kehidupan kita berikutnya. Yang kedua, Efraim artinya to be fruitful atau berbuah. Dari sini kita jelas mendapat kesimpulan bahwa tanpa melupakan, tanpa mengampuni, tanpa meninggalkan masa lalu akan sulit untuk menghasilkan buah-buah. Karena Manasye dulu baru Efraim.
melupakan dulu, mengampuni dulu, melepaskan manusia lama dulu, baru berbuah. Nah, saudaraku, dari sini kita lihat bahwa Yusuf kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena dia mampu melupakan sakit hatinya, dia mampu melupakan perbuatan dari orang-orang yang menyusahkan dia, menyengsarakan dia, dan akhirnya dia bisa berbuah. Apa dampak daripada kehidupan Yusuf yang berbuah? Apa yang dihasilkan dari respon Yusuf yang benar di mata Tuhan? Kejadian 41 ayat 36 berkata demikian, Bapak Ibu. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini, dan dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Hasil dari sikap dan respon yang benar daripada Yusuf, hidupnya dipenuhi Roh Allah, hidupnya dipenuhi oleh perkenanan Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh hikmat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang namanya hikmat itu diperlukan untuk kehidupan kita ke depan. Yang namanya pengetahuan itu diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ada perbedaan antara pengetahuan dan hikmat. Karena pengetahuan itu kita pakai sehari-hari, tetapi yang namanya hikmat untuk kehidupan kita berikutnya. Orang yang intim dengan Tuhan pasti akan diberikan hikmat, pasti akan Tuhan limpahkan damai sejahtera, sehingga pikiran Tuhan, kehendak Tuhan ada pada orang yang dekat dengan Dia. Karena orang dekat sama Tuhan pasti hidupnya berbuah. Selamat berbuah, selamat menjadi berkat bagi orang sekitarmu. Lupakan masa lalumu, kejar buah-buah, karena ke depan kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan apa yang kita hasilkan selama kita hidup, yaitu apakah ada buah-buah dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.